Ya, salam rekan-rekan sekalian. Di sini kami akan mencoba memberikan video tutorial penggunaan Sirekap Mobile. Di sini kita sudah menerima link aktivasi. Silahkan diklik link aktivasinya untuk mengaktifkan nomor handphone dan NIK agar terdaftar di Sirekap Mobile. Setelah diklik muncul gambar seperti ini, ada lambang KPU, kemudian klik tombol hijau tertulis aktivasi. Setelah itu masukkan nomor handphone dan NIK rekan-rekan pengguna Sirekap Mobile. Setelah Anda memasukkan nomor handphone dan NIK, silahkan klik lanjut. Oke, di sini ada permintaan password. Silakan membuat password sesuai dengan keinginan rekan-rekan sekalian. Sebisa mungkin password tersebut mudah diingat. Di sini tidak ada batasan atau aturan passwordnya harus seperti apa. Yang penting mudah diingat. Setelah itu klik register. Setelah klik register, maka masukkan kembali password yang tadi sudah dimasukkan sebelumnya. Setelah itu klik login. Setelah login, maka muncul pendaftaran kode akses. Silakan masukkan kode akses sesuai aturan. Di sini terdiri dari 6 karakter dengan perpaduan huruf dan angka. Kode akses ini merupakan hampir sama dengan bisa disebut sebagai tanda tangan digital ya. Sehingga masing-masing KPPS atau pengguna Sirekap Mobile ini harus seunik mungkin dan berbeda dengan password. Tetapi tetap saja ini harus mudah diingat agar tidak lupa di kemudian hari ya. Jadi silahkan buat sedemikian rupa kode aksesnya agar mudah diingat. Perpaduan angka dan huruf sebanyak 6 karakter. Ini adalah sesuatu yang unik per orang, per pengguna. Silakan setelah itu klik simpan. Setelah klik simpan, maka muncul seperti ini. Diminta kembali memasukkan kode akses untuk masuk ke dalam aplikasi dan mulai memainkan atau mulai menggunakan Sirekap Mobile-nya. Ya, setelah Anda memasukkan kode akses, di sini muncul yang pertama, di sini muncul permintaan kode akses kembali. Disinilah posisi rekan-rekan berada di TPS masing-masing. Ya, ini akan diminta untuk memasukkan kode akses kembali sehingga dalam situasi atau kondisi apapun, baik TPS yang ada internetnya maupun TPS yang tidak ada internetnya, ini tetap bisa digunakan. Nah, silahkan masukkan kode akses yang tadi sudah dibuat sebelumnya. Ya, sebagaimana kita ketahui tadi bahwa perpaduan huruf dan angka sebanyak 6 karakter masuk. Nah, di sini kami berada atau settingan handphone adalah TPS yang offline. Oke, tidak ada internet ya. Bisa dilihat dari posisi posisi kiri atas tertulis offline ya, tertulis offline. Setelah berhasil masuk ke halaman ini, maka di sini kita lihat ada beberapa tampilan ya. Paling atas sebelah kanan itu ada seperti lingkaran bergerigi, itu ada ketika diklik maka muncul informasi kata pengaturan ya, muncul pengaturan. Kemudian ketika diklik menu penghitungan suara, di sini ketika diklik muncullah jenis-jenis penghitungan atau pemilihan. Ketika normal maka diklik OK saja, kemudian di back ya, kembali. Nah, di sini ada beberapa informasi terkait dengan TPS. Ini penting agar KPPS terkonfirmasi bahwa dia sedang membuka atau dia sedang menggunakan Sirekap Mobile sesuai dengan kondisi atau status dia menjadi KPPS, yaitu ada TPS 454, kemudian kecamatannya di mana, kelurahan, kabupaten kota, dan provinsinya di mana, seperti itu. Ini juga informasi huruf I ini bisa diklik ya,
sehingga detail TPS-nya bisa terlihat. Ya, kemudian di bawah ini ada tulisan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sesuai dengan KPPS bertugas. Di bawahnya ada pemilihan wali kota ya, terpisah ya, karena memang dokumennya juga terpisah. Ada ketika itu atau ketika KPPS berada di wilayah yang menyelenggarakan 2 pemilihan. Akan tetapi ketika hanya 1 pemilihan, maka yang muncul di handphone KPPS Sirekap Mobile hanya 1 pemilihan saja. Bisa gubernur, bisa juga hanya wali kota atau hanya bupati saja. Oke. Setelah dipastikan bahwa KPPS menggunakan Sirekap Mobile yang sudah benar, di TPS yang sudah benar, maka di bawah ini ada 2 tombol ya, tombol foto dan kirim C hasil dan tombol kelola saksi dan pengawas. Nanti ini tertulisnya adalah kelola PPS karena saksi dan pengawas tidak lagi difasilitasi oleh Sirekap Mobile. Oke, ketika diklik kelola saksi dan pengawas, kemudian muncul PPS yang sudah otomatis didaftarkan oleh aplikasi. Nanti pada saat penggunaan yang sebenarnya, PPS ini harus didaftarkan oleh KPPS dengan memasukkan sejumlah informasi tertentu sehingga PPS ini bisa terdaftar di dalam Sirekap Mobile. Tujuannya adalah untuk memberikan salinan digital sebagaimana yang dulu diberikan kepada saksi dan pengawas. Oke, kita kembali back.